Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyo-konyo dengan Rakroen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Hari ini hari ke-22, buka puasa ke-22 dan buka cerita ke-21. Satu hari saya tidak sempat buka cerita karena saat itu sedang ada di luar. Ya, Alhamdulillah ketemu lagi dengan buka puasa. Ini ada nasi yang masih mengapul, nasi baru, bukan lagi nasi padang. Khusus hari ini nasi baru, bukan nasi padang. Kemungkinan besok nasi padang lagi karena yang dimasak hari ini masih akan tersisa. Nggak masalah, yang penting masih layak dikonsumsi. Asik-asik aja, ya. Tidak usah terlalu paranoid terhadap sesuatu hal. Buktinya makanan-makanan semacam ini dulu sudah saya santap sejak saya kecil. Alhamdulillah itu aja, nggak perlu ngomong banyak-banyak lagi. Kalau semuanya dipotret dari sisi tertentu, akhirnya kita jadi kepikiran, duh ini nasinya sudah begini, nanti begini, kebanyakan nanti begini, nanti begitu. Waduh, tambah kacau. Yang penting bismillah saja, selama makanan itu masih layak untuk dinikmati, masih enak untuk dinikmati dan tidak basi, ayo hajar. Lauknya apa? Bisa kalian lihat, ini campur-campur. Ini juga lauk blendrang. Sekali lagi kami punya kreativitas yang sangat tinggi untuk menyelamatkan hidangan apapun yang kami miliki. Ini ada keruwilan daging, ada keruwilan ayam, ada keruwilan apa ini lagi? Ada bandeng sisa kemarin. Terus ada telur. Telur ini kapan ya? Udah beberapa hari yang lalu ini ikut serta dengan sayur apa itu? Sayur kari kalau tidak salah. Ya sudah, tingat dipanen. Tidak masalah sekali lagi. Ini daging ini mudah-mudahan tidak keras, mudah-mudahan tidak melelahkan gigi saya. Langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan masuk mulut dulu baru bismillah. Saking antusiasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada telur asin juga. Umur telur asin ini sudah berapa hari ya? Hampir seminggu. Baik seminggu ya. Bolali. Masih baik-baik saja, tenang saja. Hanya makan saya. Kalau makanan ini tidak baik-baik saja, berarti saya akan menanggung risikonya gitu ya. Tapi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah bahwa kami selalu baik-baik saja apapun hidangannya kami santap. Pokoknya intinya kami itu keluarga yang identik dengan blendrang dan sekowadang. Jadi sekolahnya? Enggak, cuma cerita. Kami itu keluarga yang identik dengan blendrang dan sekowadang. Artinya dalam seminggu nasi bagusnya paling 2 hari, yang lain nasi wadang gitu ya, karena sisa kemarin masih ada. Saya tadi buru-buru ngonten ke satu tempat, tepatnya di warung angkringan ya, di angkringan Bulbul Kalipari yang terletak di depan Puskesmas Kalipari. Kalau konco-konco melintas dari arah selatan, langsung meluncur saja di titik perempatan, masih sekitar 300 meteran lah. Di situ nanti akan ketemu dengan angkringan Bulbul, nyaris berhadapan di seberang gitu ya dengan Puskesmas. Mudah menemukannya, dan kebetulan itu milik salah seorang kerabat saya, kerabat kami sekeluarga. Sebenarnya saya sudah janjian sejak lama untuk bisa meliput acara di sana, terutama saat peluncuran hari pertama kepindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Tapi saya berhalangan, lupa saya ngapain ya saat itu ya. Yang jelas saya memang tidak bisa hadir dan baru hari ini bisa hadir. Itu pun tadi saya buru-buru. Nah, buru-buru ngonten, buru-buru. Sering saya berhadapan dengan situasi seperti itu, ngonten buru-buru.
konten terburu-buru waktu maksudnya. Sambal kecap. Percayalah, keruwilan-keruwilan semacam ini sangat enak dipadu dengan sambal kecap yang di dalamnya ada bawang goreng, berambang goreng maksudnya, bawang merah gorengnya. Nih, nikmat banget. Ini ayam, alhamdulillah belum terlalu alot. Kembali tentang konten buru-buru tadi, saya memang harus selalu bersiasat ya. Ketika saya menjadwalkan pada hari tertentu saya mau konten, ternyata ada sesuatu hal yang tidak bisa saya hindari terjadi. Contohnya tadi, kami merencanakan acara di luar, acara dari sekolah, tugas dari sekolah, selesai ya paling sebelum asar. Tapi karena sesuatu hal yang tidak kami prediksi sebelumnya, akhirnya waktu kepulangan harus molor, sedangkan saya belum punya konten sama sekali untuk hari ini. Makanya saya tadi ngebut, saya kontak Dennis, kemudian ayo deh kita konten sekarang. Tapi jamnya sudah jam segini, bagaimana? Kalau Dennis membayangkan yang terlalu jauh, memang akan seperti itu jawaban dia. Nanti tidak nutut, artinya belum tuntas, barangkali sudah kepentok dengan waktu maghrib. Akhirnya saya putuskan ya kita cari yang dekat saja lah. Kebetulan saya ingat Bulbul, tempat yang dulu saya rencanakan mau saya singgahi, ternyata tidak sempat, dan akhirnya wes ayo ke Bulbul saja. Tidak usah bikin video panjang tapi bikin beberapa video short saja. Kalau untuk video-video short saya tugaskan Dennis karena dia memang jauh lebih jago daripada saya untuk pengeditan video-video short. Jadi wes le, sekarang sampai bikin 2-3 video short saja. Yang panjang nggak usah. Nanti dijadwalkan pada lain waktu kalau memang ada waktu yang luang banget gitu. Akhirnya jadilah 3 video short yang barusan saya tayangkan 1, terus yang 2 nanti menyusul setelah buka puasa. Itu cara saya menyiasati ketiadaan waktu atau keterbatasan waktu, tapi saya menuntut diri saya untuk harus bikin konten, harus, namanya harus ya harus. Dan perkiraan saya tadi tepat. Karena yang dibuat hanya video-video short, otomatis butuh waktu yang relatif lebih cepat. Pertimbangan saya satu lagi, jangan sampai nanti Dennis terlambat pulang karena ya kan juga harus segera buka puasa di rumahnya dengan keluarganya. Saya tidak mau siapapun yang ikut saya sampai kepentok waktu maghrib masih di jalan atau belum selesai ngedit dan lain-lain. Tapi itu pun sebenarnya juga pernah terjadi. Sekali lagi saya tidak bisa menghindar dari kemungkinan-kemungkinan yang di luar prediksi. Beberapa pertemuan sebelumnya Dennis juga sempat maghrib masih ada di sini. Kemudian ya udah minum, kemudian ngedit secepat-cepatnya dan dia segera harus pulang. Saya tidak mengharuskan buka puasa di sini karena dia harus buka puasa dengan keluarganya karena sudah terbiasa begitu. Jadi saya sih fleksibel. Ketika mengajak seseorang untuk bantu saya ngonten, saya harus berpikir bagaimana agar waktu itu tetap bisa tertata dengan baik tanpa harus merugikan dia gitu. Ya alhamdulillah Dennis tadi ngeditnya cepet banget 3 video. Kemudian segera di-share ke saya. Kemudian saya upload. Terus masih ada sekitar 10 menit sebelum maghrib. Terus segera saya minta dia pulang, bukan diusir, tapi itu tadi loh ya, saya memberi kesempatan kepada dia untuk bisa buka puasa dengan keluarganya. Ya bukan mustahil pada entah 1-2 hari nanti dia saja buka puasa di tempat tertentu begitu. Tapi sementara memang buka puasa di rumah saja dengan keluarga. Dagingnya alot, tapi enak. Ayam. Daging bukan, daging sapi. Ya. Halus tapi enak. Jadi mengunyahnya harus benar-benar pelan-pelan, penuh penghayatan.
Itu tadi cerita saya seputar konten. Apa yang saya lakukan ketika saya hanya punya waktu sedikit, sedangkan saya mengharuskan pada hari itu punya konten. Itu siasat saya. Ya, cukup Konyojo itu saja. Saya tidak akan ngomong terlalu panjang agar Konyojo tidak bosan. Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap ada yang nonton, walaupun baru beberapa puluh. Saya tidak bilang hanya, tapi baru beberapa puluh. Saya bilang baru karena saya berharap suatu saat akan ada lebih banyak lagi penonton yang menyaksikan video-video saya. Saya anggap rezeki saya misalkan hanya ditonton oleh 5 orang, ya sudah, 5 orang itu rezeki saya. Terima kasih. Apapun berapapun, saya akan tetap bersemangat untuk melanjutkan konten. Karena bagi saya berproses itu penting. Sekali lagi berproses itu penting, dan saya ingin benar-benar bisa menikmati setiap bagian dari proses yang saya jalani dengan senyaman mungkin, sesantai mungkin. Ada target tapi juga tetap harus mengukur kemampuan saya. Berapapun yang nonton, alhamdulillah. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.